3 suku dibagi oleh konstanta, dibagi 4, kita boleh nulisnya begini ya. Ini boleh kita tulis juga begini, lihat sobat kompeten, 8x kuadrat dibagi 4 ditambah 4x dibagi 4 dikurang 16 dibagi 4. 3 dan 4 bilangan berapa sih? Ya, Ibu tulis ya di sini coret-coretannya. Ada bilangan bulat. Ibu analogikan dulu supaya kalian nyambung ya ke aljabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam sobat kompeten. Ketemu lagi dengan Ibu Diah di pembelajaran matematika kelas 7. Kita melanjutkan materi kita sebelumnya. Kita masih di bab 3, masih di bentuk aljabar. Kita sudah bahas sebelumnya tentang unsur-unsur pada aljabar. Ada variabel, ada koefisien, ada konstanta, ada suku dan suku sejenis. Kemudian kita juga sudah bahas bagaimana menyederhanakan bentuk aljabar. Kemudian operasi hitung aljabar kita sudah penjumlahan, pengurangan dan perkalian. Sekarang kita melanjutkan operasi hitung yang belum, yaitu tentang pembagian bentuk aljabar. Kita langsung saja ke soal. Oke. Ibu sudah siapkan soalnya ya. Bagian pertama kita akan membahas bagaimana pembagian suku 1 dibagi suku 1 ya. Perhatikan ini suku 1 ya, ini juga suku 1 ya. Ingat, suku itu dipisahkan oleh tanda operasi. Nah, sini kan nggak ada tanda operasi ya, jadi ini adalah suku 1. Ini bisa ditulis menjadi seperti ini, 15a kuadrat b pangkat 3 c per, kita boleh tulis begini, 5a b c ya. Pengerjaannya gampang ya. Koefisien kita bagi koefisien, variabel kita bagi variabel. Ibu ingatkan dulu dengan materi bab 1 tentang perpangkatan ya. Kalau ada misalkan a pangkat 3 dikali a pangkat 2, ini kan sama saja dengan a pangkat 3 itu a dikali a sebanyak 3 kali. Kemudian a pangkat 2-nya dikali a dikali a. Kita lihat a-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. A pangkat 5. Ya, jadi kalau perkalian ya, perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, kita tinggal jumlahkan saja pangkatnya. Kalau pembagian kita lihat, mengulang ya. A pangkat 5 dibagi a pangkat 2. Ya, ini sama aja, a dikali a dikali a dikali a dikali a sebanyak 5 kali dibagi a kuadrat itu a dikali a ya. Ini jadi 1 ya. Kita lihat di atas tinggal a pangkat 3 ya. Jadi kalau pembagian dengan bilangan pokok yang sama, kita tinggal mengurangi pangkatnya ya. Oke, ini hanya mengingatkan, Ibu hapus ya. Kita lanjut bagaimana pembagian pada suku 1 ya. Kita lihat koefisiennya yang di pembilang itu 15, di penyebut 5. Koefisien dibagi koefisien, 15 dibagi 5. Berapa 15 dibagi 5? 3. Kita tulis 3. Sekarang nih lihat,
Ibu kasih tanda A kuadrat, ini sama-sama A ya, A kuadrat, ini A kalau nggak ditulis pangkat 1. A kuadrat dibagi A pangkat 1, kita kurangi aja pangkatnya, 2 diambil 1, jadi A pangkat 1 ya. B pangkat 3 dibagi B ya, kalau nggak ditulis 1 ya, jadi 3 diambil 1, jadi B pangkat 2. Kemudian sini C dibagi C 1, jadi ini hasilnya ya. Sangat mudah kalau kamu menguasai materi yang kelas bab 1, ini tinggal menerapkan di sini. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Boleh ditulis bentuk pembagian seperti ini, boleh kita langsung. Sekarang kita coba langsung ya. Sekarang ini koefisiennya 32, di sini koefisiennya 8. Min 32 dibagi 8. Berapa sobat kompeten? Minus ya, minus berapa? Minus 4 ya. Kemudian yang ini sekarang P pangkat 1 dibagi P pangkat 1 ya, kalau 1 nggak usah kita tulis. Kemudian Q pangkat 2 dibagi Q. Nah, pembagian kita tinggal kurangi pangkatnya, 2 diambil 1, jadi Q pangkat 1. R pangkat 3 dibagi R pangkat 2, R 3 diambil 2, 1, jadi R pangkat 1, nggak usah kita tulis ya. Jadi di sini hasilnya min 4QR ya. Kita lanjutkan untuk yang C. Nih sobat kompeten, seringkali kita itu pusing ngelihat angka ini. Nih angka, kalau udah ketemu angka pecahan udah pusing duluan, padahal kalau kita kerjain itu gampang ya. Kita coba, masih ingat operasi pada pecahan, misalkan 2/3 dibagi 4/9. Kita mengerjakannya bagaimana? 2/3 dikali, ini kita balik 9/4 ya. Nah ini bisa kita bagi nih ya, 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 2, 3 dibagi 3 1, 9 dibagi 3 3. Jadi hasilnya adalah 1 kali 3 3, 1 kali 2 2, 3/2 ya. Jadi jangan pusing melihat pecahan, kita kerjakan saja. Sekarang kita mau mengerjakan 3/4 dibagi dengan 9/8. Kita coret-coret dulu, di tempat lain kita coret-coret. Ini ibu hapus dulu ya, kalian kerjakan di kertas buramnya. 3/4 dibagi 9/8 ya. Kita mengerjakannya 3/4 dikali 8/9 ya. Oke, ada yang bisa disederhanakan? Ada. 3 dan 9 ini bisa kita bagi, 3 dibagi 3 1, sama-sama dibagi 3, 9 dibagi 3 hasilnya 3, 4 dibagi 4 1, 8 dibagi 4 hasilnya 2, jadi 2/3 ya. Kita pindahin ke sini, jadi 3/4 dibagi 9/8 adalah 2/3. Kita lanjutkan yang variabelnya. X kuadrat dibagi X berapa? X pangkat 1 ya. Kemudian Y kuadrat dibagi Y, Y pangkat 1. Z pangkat 3 dibagi Z, diambil aja 3 diambil 1, jadi Z pangkat 2. Ini hasilnya ya. Sangat mudah, apalagi kalau sobat kompeten masih ingat pelajaran di bab 1 ya. Jadi Budia ingatkan, kalau kalian punya catatan pelajaran kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 7, 8, 9, jangan sampai terpisah-pisah. Ada kaitannya erat antara materi yang satu dengan materi yang lain ya. Kalau kemarin di bab 1 kalian belum lancar operasi hitung, nanti di sini keteteran. Jadi fokus, lancarin dulu operasi hitung pada bilangan bulat, kemudian operasi hitung pada pecahan, kemudian nanti di aljabar akan lancar. Nah demikian juga aljabar.
aljabar ini yang sekarang materi yang sekarang kita pelajari, ini dasar untuk nanti habis ini materi ini kita akan ketemu persamaan linear satu variabel. Itu dasarnya materi yang hari ini. Nanti kelas 8 kalian ketemu gradien. Kalian ketemu sistem persamaan linear dua variabel. Ya. Kemudian nanti memfaktorkan bentuk aljabar. Nah, itu sambung menyambung dan dasarnya adalah materi yang sekarang ya. Jadi lihat di buku paketnya, kerjakan sendiri, mandiri aja, nggak usah nunggu dari guru ya. Nanti kalau kalian sudah mengerjakan udah bisa, nomor 1 bisa, nomor 2 bisa, itu pasti kalian ketagihan ya. Oke, kita lanjutkan. Ini sudah selesai pembagian aljabar suku 1 dibagi suku 1 ya. Suku 1 dibagi suku 1. Kita akan melanjutkan pembagian ke suku banyak. Bisa suku 2, bisa suku 3. Oke. Ibu sudah siapkan. Ibu ambil soal dari buku paket. Nanti kalian bisa lihat ini halaman berapa ya. Bisa dilihat. Sebelum masuk ke sini, Ibu ingin mengulang sedikit pembagian kalian waktu SD. Kalau ada soal kayak gini, 135 dibagi 5. Yang kita kerjakan dulu, 1 kan nggak bisa ya. Jadi ini 13 dibagi 5 ya. 13 dibagi 5, 2. Terus selanjutnya 2 dikali 5, 10 ya. 13 diambil 10, 3. Kemudian karena 5-nya turun, 35 dibagi 5, 7. 7 kali 5, 35 ya, sisanya 0. Ini pembagian bilangan bulat positif ya. Sekarang kita akan melakukan pembagian suku banyak. Caranya seperti ini, bagi kurung ya. Oke, kita lihat soal nomor 1A. Ibu tulis di sini, ini Ibu hapus dulu. Yang penting kalian ingat langkah-langkahnya ya. Langkahnya sama, hanya bentuknya aljabar sekarang. Oke. 8x kuadrat ditambah 4x dikurang 16 dibagi 4. Oh, kalau ini nggak harus bagi kurung. Oke, sebentar ya, karena 3 suku dibagi oleh konstanta, dibagi 4, kita boleh nulisnya begini ya. Ini boleh kita tulis juga begini, lihat sobat kompeten. 8x kuadrat dibagi 4 ditambah 4x dibagi 4 dikurang 16 dibagi 4 ya. 8x kuadrat dibagi 4, 8 dibagi 4 2, jadi hasilnya 2x kuadrat ya. 4x dibagi 4, 4 dibagi 4 1, jadi hasilnya x ya. Dikurang 16 dibagi 4 4 ya. Jadi sudah seperti ini aja ya. Ini enggak rumit karena pembagiannya suku banyak dibagi dengan konstanta. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. X kuadrat yang ini, x pangkat 3. X pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 6 ya, dibagi x min 2 ya. Oke, kita perhatikan yang sekarang kita lakukan adalah membagi variabel dengan variabel. Konstantanya biarkan dulu, nanti konstantanya akan ikut sendiri ya. Kita lihat nih, di sini x pangkat 3 dibagi x. X pangkat 3 dibagi x berapa? X kuadrat. Kita tulis di sini x kuadrat. Terus kita kalikan. X kuadrat dikali x, x pangkat 3. X kuadrat dikali min 2, hasilnya min 2 x kuadrat. Kita kurangi nih ya, ini 0. Perhatikan.
Ini soalnya betul ya, ditambah x kuadrat. Oke, betul. Perhatikan yang ini nih, 2x kuadrat min min, jadi dia bukan 0 ya, min jadinya plus ya. 2x kuadrat dikurang min 2x kuadrat, jadi sama saja 2x kuadrat ditambah 2x kuadrat, hasilnya 4x kuadrat ya. Oke, sekarang 4x kuadrat dibagi x ya, ini kan masih ada variabelnya, kita bagi lagi. 4x kuadrat dibagi x, berapa hasilnya? 4 ya, x kuadrat dibagi x itu x ya, gini nah, sobat kompeten, 4x kuadrat dibagi x ya, 4 dibagi 1 4, x kuadrat dibagi x itu x pangkat 1. Ini kita tulis di sini ya, kemudian kita kalikan 4x, nih 4x dikali x hasilnya berapa? 4x kuadrat, kita tulis 4x kuadrat. Terus 4x dikali 2 berapa hasilnya? Min 8x ya. Sampai sini jelas? Oke, sekarang kita kurangi. Oh, yang ini belum turun, kita turunin dulu ya, min 5x nya ya. 5x kita kurangi, kita turunin, terus kan kita kurangi. Ini sudah 0 ya, 4x kuadrat dikurang 4x kuadrat 0. Sekarang tinggal min 5x min 5x, perhatikan ya, ibu tulis di sini, min 5x dikurang min 8x. Sebentar, min 5x dikurang min 8x. Jadi kalau kamu masih bingung, nggak bisa langsung pakai coret-coretan ya. Lihat nih, ini min jadinya plus ya, jadi pengerjaannya min 5x ditambah 8x berapa? 3x ya, jadi di sini 3x. Apa ada lagi yang belum turun? Oh, ada nih, 6 belum turun, kita turun min 6, kita turunin sini ya. Oke, sekarang 3x min 6 dibagi x. Ingat yang kita bagi yang ada variabelnya. Jadi 3x dibagi x, berapa 3x dibagi x? 3 ya. Nih lihat, ibu tulis lagi, 3x dibagi x. Oh, 3x nya bagi x habis 1 ya, tinggal 3, berarti ini hasilnya adalah 3 plus 3. Terus dikali lagi, 3 dikali x 3x ya, terus 3 dikali min 2 min 6. Kita lihat nih sama, kalau kita kurangi hasilnya 0. Maka ini soal nomor 2, ini hasilnya adalah x kuadrat ditambah 4x min 3 ya. Oke, yang C dan D dikerjakan sendiri, dicoba-coba ya, insya Allah bisa. Nanti ada soal yang sama di bawah. Sekarang ibu mau bahas dulu yang ini, bentuk aljabar. Pembagian bentuk aljabar itu intinya sama dengan pembagian bilangan bulat. Misalkan 12 dibagi 3 itu berapa hasilnya? Kan kalian cari bilangan berapa kalau dikali 3 hasilnya 12. Kan gitu ya. Jadi pembagian itu kan kebalikan dari perkalian, atau sebaliknya, perkalian kebalikan dari pembagian. Jadi kalau 12 dibagi 3, maka kita coba 1 kali 3, oh hasilnya bukan 12, berarti bukan 1. Kita coba 2, coba 3, coba 4, oh pas coba 4 kali 3 sama dengan 12. Betul, berarti 12 dibagi 3 adalah 4, kan gitu ya. Nah, begitu juga dengan bentuk aljabar. Kita lihat di sini ya, x kuadrat min 7x min 44 kalau dibagi sama bentuk aljabar yang lain, ini bentuk aljabarnya nggak diketahui, itu hasilnya adalah x plus 4. Berapakah bentuk aljabar tersebut?
Seperti 12 dibagi titik-titik sama dengan 4. Berapakah titik-titiknya? Gimana nyarinya? 12 dibagi 4. Nah, ini juga begitu ya. X kuadrat min 7x min 44 dibagi titik-titik, hasilnya X tambah 4 dikali titik-titik sama dengan X tambah 4. Berapa titik-titiknya? Kita tinggal bagi ya. Oke, nomor 2 kita kerjakan. X kuadrat min 7x min 44 ya, kita baca lagi soalnya. Bentuk aljabar X kuadrat min 7x dikurang 44 jika dibagi suatu bentuk aljabar hasilnya X plus 4. Nah, ini jika dibagi suatu bentuk aljabar dibagi titik-titik itu hasilnya X ditambah 4 ya. Kita tinggal bagi kurung kayak tadi ya. Kita bagi X kuadrat min 7x min 44 dibagi X tambah 4. Apa yang kita bagi dulu? Ini ya, X kuadrat, sebentar. Nih, X kuadrat dibagi X. Berapa X kuadrat dibagi X hasilnya? X ya, hasilnya X. Nih, X kuadrat dibagi X, hasilnya X. Kita taruh di atas sini. Kemudian kita kali ya, X dikali X hasilnya X kuadrat. X dikali 4 hasilnya plus 4X. Terus kita apain? Kita kurangi. Yang X kuadrat habis 0, X kuadrat diambil X kuadrat 0 ya, Ibu coret di sini. Kemudian lihat nih, yang ini Ibu salin di samping. Min 7x dikurang ya, min 7x dikurang 4x. Berapa? Min 7x dikurang 4x. Koefisiennya dioperasikan. Min 7 min 4. Kamu ada di titik min 7, bergerak ke kiri 4 langkah. Jadi hasilnya min 11. Min 11 apa? Min 11x ya. Nih minus 44, konstantanya kita turunin, kemudian kita bagi. Sekarang apa yang dibagi? Yang dibagi yang ini sekarang. Nih, yang ada x-nya dibagi dengan ini ya. Minus 11x, ingat minus 11x dibagi x berapa? Ibu tulis di sini ya. Minus 11x dibagi x. Lihat nih, X dibagi X 1 ya, sudah. Kalau 1 nggak usah kita tulis, hasilnya berapa? Min 11. Maka di sini kita tulis min 11. Terus kita kalikan, min 11 kali X, min 11X ya. Terus min 11 dikali 4 hasilnya minus 44. Kita kurang ya, hasilnya berapa? 0. Maka titik-titik ini adalah X min 11. Oke sobat kompeten, insya Allah mudah ya, tinggal lancarin aja pembagiannya ya. Kalau kamu belum lancar, kayak ibu gini, bikin coret-coret di sampingnya supaya meminimalisir kesalahan ya. Kalau langsung kadang-kadang negatif itu nggak kelihatan ya, nggak ketulis ya, atau kita nggak ngeh kalau itu hasilnya negatif. Jadi tulis aja, dicoret-coret samping sini ya. Oke, kita lanjutkan untuk yang berikutnya, model soal ini yang 3 nih, Bu Arsir. Kita kerjakan ini sama-sama. Suatu bentuk aljabar memiliki 3 faktor. Faktornya adalah X tambah A, X tambah B, dan X tambah C. Tentukan hasilnya jika dibagi X tambah 4. Kita analogikan dengan soal bentuk bilangan bulat ya. Kalau ada bilangan bulat yang faktornya itu adalah 2, 3, dan 4,
bilangan berapa sih? Ya, Ibu tulis ya di sini coret-coretannya. Ada bilangan bulat. Ibu analogikan dulu supaya kalian nyambung ya ke aljabar. Karena bilangan bulat kan kalian sudah lengket. Nah, ada bilangan bulat ya, faktornya itu adalah 1, 2, dan 5. Ya, atau ya 1, 2, dan 5. Kemudian berarti bilangan itu berapa? Gimana kita nyari bilangan itu? Kita tinggal kalikan ya kan. 1 dikali 2 dikali 5. Oh, bilangan itu berarti 10. Kita coba, kita faktorkan nih, betul nggak sih 10 faktornya 1, 2, dan 5? Kita lihat. Faktor itu kan artinya kita cari pasangan bilangan yang kalau kita kalikan dia hasilnya 10. Kalau faktor dari 5, cari bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 5. Kalau faktor 12, cari bilangan, pasangan bilangan yang kalau kita kalikan hasilnya 12. Nah, kalau faktor 10, cari bilangan mana sih yang kalau kita kalikan hasilnya 10? Kan pasti pasangan kan? Ya, yaitu faktor 10, 1 dengan 10. Ya, nyarinya berpasangan biar nggak ada yang kelewat. Terus apa lagi? Oh iya, 2, kalau 2 dengan berapa? Dengan 5. Ada lagi? Nggak ada lagi. Jadi, faktor dari 10 itu ada 4. 1, 2, 5, dan 10. Faktor dari 12. Kita cari bilangan yang pasangan bilangan yang hasil kalinya 12. Yang pertama 1 dengan 12. Terus apa lagi? 2 dengan 6. Apalagi? 3 dengan 4. Gitu ya faktor ya. Bisa pahami. Sekarang sama faktor pada bilangan bulat dengan faktor pada bentuk aljabar. Ya. Jadi kalau ada satu bilangan, ada bentuk aljabar, kita nggak tahu bentuk aljabar itu apa. Ternyata faktornya itu adalah ya X tambah 3, X tambah A, X tambah B, dan X tambah C. Ibu tulis di sini. X tambah A faktornya ya. Kemudian X tambah B, kemudian X tambah C. Ini faktornya. Sekarang kita cari dulu. Ya, kita cari dulu bilangannya, nyari bentuk aljabarnya. Kita tinggal kalikan aja, ini kita kalikan ya. Tapi di persoalan ini kita nggak perlu nyari kali, nggak perlu kita seperti perkalian 2 suku dikali 2 suku. Kenapa? Karena di sini kita baca pertanyaan berikutnya. Tentukan hasilnya jika dibagi dengan X tambah A. Ini kan kita kali ini ya, kemudian dibagi dengan X ditambah A. Lihat nih dalam kurung, jadi satu kesatuan. Ini bisa kita coret kan, hasilnya 1. Maka hasilnya bentuk aljabar itu apa? X tambah B dikali X tambah C. Boleh kita bentuknya seperti ini, perkalian 2 suku dengan 2 suku. Boleh juga kita uraikan ya, tergantung soalnya, tergantung permintaan soalnya. Tapi begini sudah betul ya. Oke, sobat kompeten, Ibu ingin menyampaikan satu trik untuk ngitungnya lebih cepat. Dalam beberapa hal ketika kita mengerjakan soal, misalkan begini, 25 dikali 9 dikali 160 dibagi 3 dikali 5. Kita nggak perlu ngaliin semua nih. 25 dikali 9 kali 160 kita kaliin turun ke bawah ya, kita kaliin terus nanti dibagi 3 dikali 5 15, terus kita bagi kurung lagi, habisin waktu. Kenapa? Karena kita bisa membagi secara langsung. Kita lihat ini triknya supaya lebih efisien bekerja menghitungnya. Ini kan 9 dibagi 3 bisa kita bagi 3 aja. 9 bagi 3 berapa? 3, berarti ini diganti 3. 25 bisa dibagi 5. 25 dibagi 5 berapa? 5. Berarti hasilnya adalah 5 dikali 3 dikali 160. Lebih ringkas menghitungnya ya, lebih cepat. Nah, begitu juga dengan bentuk aljabar ini kayak tadi nih. Ini X ditambah A dikali X tambah B dikali X tambah C. Nggak perlu kita uraikan ya, kita cari satu-satu, kita bikin tabel ya, nggak perlu. Kenapa? Karena langsung dibagi itu udah bisa, udah kelihatan. Oh, ini coret aja nih bisa gitu.
Oke, sobat kompeten, nanti semakin kalian sering latihan, semakin kalian bisa, oh ini bisa dicoret, oh ini bisa disederhanakan. Dicoret itu disederhanakan ya, seperti itu. Oke, sobat kompeten, kita sudah mengerjakan 3 latihan ya, yang ibu kasih lingkaran merah. Coba di rumah ya, supaya belajar kita nyambung, bukan cuma nonton video aja. Habis itu kalian harus coba ya, kalian coba kerjakan. Kalau kalian sudah, boleh kalian komen jawabannya, nanti ibu lihat ibu betul nggak ini, atau kalian diskusi di komen ya, seperti itu. Nomor 2 sudah, yang lingkaran ini ya, yang ibu kasih lingkaran merah, coba sobat kompeten kerjakan. Kemudian yang nomor 1 ini juga bentuk soalnya sama ya, bisa dicoba dikerjakan. Kemudian nomor 2, hasil bagi dari 4x ditambah 6 dibagi oleh 2x tambah 8 itu bisa bagi silang, bagi kurung, bagi kurung ya, soalnya cuma dalam bentuk kalimat aja. Nomor 3, tentukan suatu bentuk aljabar yang menurutmu bisa dibagi oleh 3x min 1. Kita analogikan. Kalau ada soal kayak gini, kamu analogikan supaya kamu paham soal. Kita ganti 3x plus 1-nya dengan bilangan bulat, karena kan kamu akrab dengan bilangan bulat ya. Tentukan suatu bentuk aljabar yang menurutmu bisa dibagi, atau gitu, tentukan suatu bilangan yang menurutmu bisa dibagi dengan 9. Berarti kan cari kelipatan 9 kan? Boleh 9, boleh 18. 18 dari mana? 9 dikali 2. Boleh 27, dari mana 27? 9 dikali 3. Boleh 90, dari mana 90? 9 dikali 10. Nah, nyambung ya, jembatannya dapat ya. Nah, kalau kita analogikan gitu, berarti 3x min 1 yang bisa dibagi, habis dibagi 3x min 1, kita kalikan aja dengan 1, dengan 2, dengan 3, dengan konstanta pokoknya ya. Atau kita kalikan juga dengan bentuk 2 suku, boleh juga ya, pasti bisa dibagi. Pokoknya kalau kita kalikan, pasti dia nanti habis dibagi ya. Oke, ini logika saja. Kemudian nomor 4, tentukan suatu bentuk aljabar yang pangkat tertingginya 3 yang menurutmu bisa dibagi oleh 3x tambah 1 ya, bentuk aljabar yang pangkatnya 3. Gini artinya, misalkan x pangkat 3 ditambah bla 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 ditambah bla 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 ya, kemudian dibagi 3x ditambah 1. Perhatikan anak-anak, perhatikan sobat kompeten. Kita disuruh menentukan bentuk aljabar dan kita nggak tahu bentuk aljabarnya seperti apa, tapi dikasih tahu kuncinya bahwa pangkat tertingginya adalah 3. Nah, kita bikin nih pangkat 3 ya, kita nggak tahu yang ini apa, kita nggak tahu, bisa kita coba nanti coba-coba ya. Kemudian yang menurutmu bisa dibagi dengan 3x tambah 1. Berarti kalau pangkatnya 3 ya, x pangkat 3 dibagi 3x, maka bilangan yang bentuk aljabar yang kita cari pangkatnya berapa? Pangkatnya 2 ya. Jadi kita cari pangkatnya 2 ya, hasil baginya ya. Oke, ini soal yang sangat menantang. Nanti sobat kompeten coba, kemudian boleh kita diskusi di komen ya, kerjakan dan bisa tanya ini betul nggak ya, nanti teman-teman yang lain juga boleh komen. Oke sobat kompeten, ini saja yang ibu sampaikan. Kita sudah selesai ke bentuk aljabar, pembagian bentuk aljabar, suku aljabar. Untuk selanjutnya kita akan latihan ya dengan operasi campur, ada tambah, ada kurang, ada kali, ada bagi pada bentuk aljabar ya. Itu kemudian kita juga akan bahas lebih dalam ya, ini yang senang aja, yang senang matematik dan senang aljabar aja, kita akan coba menghitung
operasi hitung bentuk aljabar pada pecahan aljabar. Ini asik ya. Oke, baiklah, ini saja yang Ibu sampaikan sobat kompeten. Semoga kalian paham, kalian ulang-ulang, dan tadi yang Ibu kasih ya di atas latihan kalian kerjakan, karena nggak ada artinya kalian nonton kemudian kalian tinggal. Kalian harus ngasah ya kemampuan kalian dengan melatih mengerjakan soal. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi minggu depan dengan Ibu Diah.